mungkin nyari tempat paling nyaman kan susah. Jadi mungkin itu sama kayak gimana ya? Istilahnya buat tempat nongkrong biar nyaman gitu. Gitu. Festival Sampang dan Festival membangun UMKM Sampang. Festival bersama-sama satu impian mengembangkan brand lokal Sampang. Hai Festi-Festi, balik lagi bareng aku Adelia dan Saya Bung Dimas di Festipang Festipang Podcast. Nah, Bang, kita kedatangan siapa nih hari ini? kedatangan yang punya salah satu kafe terhits di Kabupaten Sampang. Apa tuh? Kalau saya sih nggak terlalu fokus sama nama, lebih ke rasa. Karena kan kalau rasa harus dari dalam hati. Belum apa-apa udah ngomongin rasa. Jadi kita kedatangan owner dari Rehat. Rehat. Oke Mas, perkenalan dong nama. Nama, Biar- alamat, terus KTP Mas. Enggak, mau dibuat pinjol sama dia, jangan. Maka nama saya Jamil Aziz, saya dari Barisan. Oh, dari Jalan Dari barisan itu Barisan ini, Jalan sebuah nama kota atau jalan. dari Sampang lah Ya. kotanya. Asli Sampang. Asli Sampang. Ini Masnya owner atau? Dari Kari, baristanya. Oh, Lebih ke- baristanya. ya, lebih Barista ke- tapi rasa owner ya Mas ya. Punya saham atau? Atau ada niatan buat menyaingi tempat kerja Mas sekarang nanti ke Enggak depan? dong, Enggak ya. jangan provokator dong. Enggak apa-apa kan ini sehat. Tapi sedikit banyak tahu dong sejarahnya Rehat dari awal berkembang gitu-gitu ya Mas ya? Lumayan. Sudah lama direhat Dari awal buka sampai sekarang. sampai sekarang. Oh, Rencana resign kapan? Enggak ada. Enggak. Maksudnya mau berkembang untuk buka bisnis. kamu mau daftar? Kalau masih sekarang masih nyaman. Masih nyaman. Masih nyaman. Karena di situ kayaknya Rehat. Rehat. Boleh. Aduh, ketawa dong please. Semangat Del. Ya, Ini berdirinya dari tahun berapa kalau boleh tahu? Itu berdirinya dari tahun 2020 Januari. Januari 2020 ya Mas ya? Januari awal. Oh, akhir bulan lah, sekitaran akhir bulan. akhir bulan Januari. Nah, akhir bulan Januari sampai sekarang. Kok di Sebelum situ sih COVID. Mas? Sebelum Covid kok di situ maksudnya? Kok di Oh. tengah-tengah kota banget gitu kan susah parkir mobil. Kalau itu susah parkir mobil, tapi itu tempatnya udah nyaman kok, Mas. Iya di dalam sih nyaman. Di luar Parkirnya maksudnya. Parkir bisa, cuman kenapa pemilihan lokasinya di situ? ya, yang paling utama itu mungkin tempatnya itu nggak nyewa lah, maksudnya tempat sendiri. Itu tempat sendiri. Tempat sendiri. Awalnya mungkin itu modelnya kayak apa ya, sekitar warisan lah gitu modelnya. Jadi Lebih nekan budget. nah boleh tuh seperti itu. Ya, lebih homey ya di situ lokasinya. Lokasinya di mana sih Mas? Kan tadi udah ngomongin parkir apa, kali aja ada yang belum tahu gitu. Di jalan kayak Sim. Di jalan apa Mas? Di jalan kayak Hasim. Hashim. Oh, Enggak pakai Asari Mas. Pakai Asari, Mas. Oh iya. Sari. Sari. Itu di mana sih? Di situ. Saya nggak tahu kamu. Kan tadi udah dijelasin di tengah-tengah kota ya. Di Ya. dekatnya ini, Alun-alun. dekat alun. Nah, kalau banjir nggak buka, di situ lokasinya. Iya, kalau banjir kan nggak buka. Berarti itu. Dekat monumen, bukan alun-alun. Bukan alun-alun. Kalau alun-alun tuh kopian beda lagi. Lah kan deket juga dari Dari mana? Banjir. dari alun-alun. Hmm, Enggak, bukan yang sebelah barat alun-alun. jangan dong. Mas, kenapa waktu itu milih namanya Rehat? Kenapa enggak? Kok Rehat nih kayaknya agak indie gitu ya Bang Dimas ya? Iya.
Enggak, terserah sih. Mauin dia. Iya, kenapa kok rehat? Kenapa rehat? kok enggak apa micin apa gitu. Atau bismillah gitu. Atau apa gitu. Oke, kenapa rehat? Dari sekian banyak kata kenapa rehat? Mungkin identik sama istirahat lah mas. Kepulangan anak-anak yang kebanyakan kuliah di luar gitu. Mungkin nyari tempat paling nyaman kan susah. Jadi mungkin itu sama kayak gimana ya? Istilahnya buat tempat nongkrong biar nyaman gitu. Gitu. Jadi boleh seperti itu. Jadi doa juga ya biar kita tuh merasa kalau istirahat kan tenang gitu, nge-recharge energi. Betul begitu Bang Dimas? Insya Allah. Masya Allah. Karena dalam hidup ini tidak ada yang bisa dipastikan selain rehat. Apa? Iya. Bisa jadi. Iya, sangat memberikan makna sekali dalam hidup. Masya Allah. Saya kesana emang Mas, kayak tenang gitu, bawaannya pengen istirahat gitu. Tidur. Istirahat. Iya. Enggak, emang enak banget di sana. Ada tempat ibadahnya, ada tempat tidurnya. Maksudnya tempat ibadah sekaligus tempat tidur kayaknya. Seperti itu. Aduh, kalau ini Mas, untuk strategi marketingnya gitu, boleh di-share nggak? Maksudnya pas awal-awal nih, apalagi bukanya waktu itu pas COVID ya? Maksudnya baru buka, terus dia COVID. Atau buka karena COVID, Mas? Kayaknya COVID bagus nih buka bisnis. Nggak tahu ya mas ya, sebelum COVID ya. Nggak tahu, ngalir aja kayaknya sih Pak. Kayak atau strateginya. Emang itu udah dari dulu rencananya tapi pas Terrealisasinya pas di tahun COVID. 2020 Januari itu. Mungkin bisa jadi gitu. Tiba-tiba ada gitu ya Mas ya. Banyak kemungkinan di dunia ini ya Mas ya. Lebih ke kayak Candi Borobudur ya. Kenapa? Tiba-tiba ada gitu. Tapi itu buka awal itu mas, kemungkinan pas COVID kan ya. Sebelum COVID Iya. itu alhamdulillah lumayan lah mas. Dan nyampe COVID pun ya emang hancur-hancuran kan mas ya. Tetap masuk gitu ya Mas. Ya? Bisa dibilang masih lumayan lah mas. Kalau pas lagi COVID itu bisa dibilang lumayan. Ya Jangan-jangan pas lagi COVID-nya itu yang banyak ya. belum tentu. Pas COVID udah selesai ternyata nggak ada yang rehat, enggak. Lebih Nah banyak dong, loh. kayaknya sekarang rehat masih stabil aja, masih rame ya Mas ya. Kemarin Alhamdulillah. aku dari sana Kenapa? Sepi? ke rehat, Sepi? enggak, masih normal, stabil. Karena emang tadi tuh kata Masnya, menghipnotis kalau setiap pengunjung masuk ke sana itu bawaannya tenang. Cuman pas bayarnya aja ya masih agak tenang. Kalau menu-menunya Mas di sana ada apa aja dong? Coba Sekarang kan baru ya Mbak, udah mulai ada yang baru-baru kayak Munsen, Beatles. Enggak, berarti manual brew gitu-gitu ada ya? Kalau manual terus? brew tetap manual brew itu ada tuh brew Indonesia, Vietnam drip, sama kayak Physic tea. Ada berapa karyawan? Ada empat, laki-laki 2, perempuan 2. Tapi kalau aku lihat Rehat ini sering ikut event ya, jadi nge-brandingnya mungkin dengan cara itu juga sampai keluar kota misalkan ya. Banyak juga linknya berarti ya Mas ya? Lumayan. Ada linknya, Kak kirim Mas. Beda. Kirim-kiriman link tuh, saya ambigu. Rehat dan link itu kayaknya gimana? Pengen istirahat sambil nonton link. Ini link Shopee. boleh diminum ya? Boleh, Mas. Boleh. Boleh. Kayak gimana saya ngeliatin ya? Langsung jatuh cinta, terhipnotis. Memang Bisa dicoba. Mas ya, Ini agak apa panas. kalau boleh tahu? Yang ini apa, yang ini apa? Yang Kamu yang mau yang ini apa yang itu? Ah? Mau yang mana? Yang ini Yang Munsen. ini kan sudah dipegang ya. Oh iya. Enggak, itu menghargai. Ini aja apa sih. Mas? Kalau yang itu Munsen, Mas. Munsen. Munsen itu apa ya?
klub bola Bayern Munchen. Beda. Yang ini apa Mas? Apa kayak teh apa-apa? Iya. Munchen Maksudnya itu apa? komposisinya apa? Munchen itu apa? Komposisinya ya bahan-bahannya aja mungkin kali ya. Iya, apa bahan dasarnya apa? Ada kayu manis, ada peach, ada soda. Ternyata banyak ya. Lumayan itu ada. Itu jenis minuman apa sih? Mocktail kah? Nah, bisa. Oh, itu Ya, mocktail. termasuk mocktail lah. Saya keras banget. Emang rehat itu sensasinya banyak. Bisa muncratnya itu seger. Masya Allah. Astagfirullah. Kalau yang ini apa Mas? Itu kan mocktail. Ini apa? Es kopi biskof latte. Es kopi biskof latte. Oke. Aku coba ini. Kenapa kok nggak es kopi aja Mas? Kok ada Biskof itu? latte-nya. Iya. Apa yang spesial dari nama itu? Sebenarnya lebih ke biskof latte sih, Mas. Maksudnya namanya. Di menu pun namanya biskof latte. Biskof latte. Biskof latte itu apa ya? Biskof latte bahasa Maduranya apa Mas? Atau bahasa Arab kayak apa? Gitu? Saya nggak tahu. Bahasa Madura nih nggak. Biskuit lah. Ini harganya berapa? Biskuit apa bahasa Maduranya? Oh iya, itu sejenis biskuit Ya, kan, kayak iya. regal gitu kan. Nah, Oh, oke. Saya kan sering rehat. Ya. Jadi yang saya suka selain tenang, di situ harganya juga terjangkau ya Mas ya. Kalau ke saya sih terjangkau, karena kan memang saya kayak tidak miskin iya kan. Maksudnya nggak terlalu menengah ke atas, lebih ke nyungsep ke bawah. Jadi nongkrong itu selain tenang, bayarnya juga bisa dibayarin teman. Kalau minta ke teman itu nggak beban gitu. Kalau loh. datang sendiri gimana? Bayar sini. Nunggu sampai ada temennya. Gak pulang sampai temen datang gitu ya. Harganya berapa Mas? Kalau yang Munchen itu sekitar 15 sama. Makan. Biskof latte juga sama 15. 15.000 ya emang. Iya. Sangat-sangat terjangkau ya Mas kan? Rata-rata 15. Ini seger tapi pas diminum kayak wangi di tenggorokan. Itu ada sirup. Kayak nggak tahu, bukan baunya yang rasanya kayak wangi gitu. Ya itulah Del. Mungkin kayu manisnya mungkin. Mas. Iya, kayu manis Kayu manis kan manis, wangi. Wangi. Ada sosmednya nggak? Ada. Oh jadi emang untuk marketing lebih ke sosmed gitu ya Mas ya? Wajib lah. Mbak ikut. Wajib. Sekarang trennya kan emang gitu. Lebih ke Iya Tahu sih. bulat aja ada ada. Ada ya. Mas? Serius? Nggak tahu. Enggak. Saya juga nggak tahu. Fokusnya lebih ke apa Mas? Lebih ke kopi kah? Lebih ke apa? Atau emang kita menyediakan banyak varian minuman aja gitu? Kalau bilang di lebih kalau lebih sih di non coffee-nya sih Mas. Di non-coffee. Soalnya di sana banyak anak kayak kuliah, anak SMA-nya gitu, SMA sekitar sana mungkin. Tapi pun kalau misal buat para pecinta kopi, di Rehat juga bisa ngasih solusi menu juga ya. Tadi ada ini biskof latte, manual brew juga. Insya Allah. Belibet ya. Insya Allah bisa. Iya, kenapa Saya namanya kan- nggak yang es apa gitu? Yang gampang. Enggak, lebih kesannya mungkin lebih ya kan beda-beda target pemasaran dan juga ininya kan beda. Kenapa harus itu namanya? Kalau saya kan memang adalah jenis orang yang tidak mengkotak-kotakan minuman. Apa saja diajar asal gratis ya Mas. Karena biasanya tempat minuman itu bukan kotak. Ya nggak? Semangat deh. Ini. Bukanya dari jam berapa ke jam berapa Mas? Dari jam 10 sampai jam 10 siang sampai jam 12 malam tutupnya. Semua hari. Semua Tidak ada hari. pengecualian. Tidak ada pengecualian. Malam Semua Minggu tetap sama. Sama. Rata kan. Ya tapi di Rehat nih kayaknya segala usia nyaman nangkring di situ ya nggak? Ada yang tua,
Maksudnya muda. Ada yang tua itu kan bisa ngadep kamera kan. Kenapa nggak harus ngadep ke saya, ada yang tua? Kenapa harus tersinggung sih ngomongin Memang usia? saya tidak muda, tetapi tidak tua-tua banget. Berarti tengah ya. Ya, saya middleman sih mas. Middleman. So bahasa Inggris. Dia nggak tahu lagi artinya. Middle, ini tengah middle ya. Iya. Ini kan man, Man itu apa? laki-laki. Terus kenapa? Laki-laki Lagi di tengah. Oh, di siapa? Diem. Saya kan indie, cuma yang lebih ke home saya. Indihome. Indie rumahan kan indie. Wifi ya itu ya. Ya, balik lagi ke Rehat mas. Ya. Itu kan tempatnya biasanya kalau kafe-kafe di Sampang itu rata-rata ada live musiknya. Iya. Di Rehat saya lihat kok nggak ada space buat live musik. Kenapa memilih genre kafe yang seperti itu? Mungkin lebih tepatnya tempatnya nggak ada mungkin. Oh tempatnya nggak ada. Sebenarnya hasrat pengen ya, pengen ada. Masnya sebagai barista ingin juga ngerok-ngerok gitu, lompat-lompat gitu ya mas ya? Ya harus cuma. Harus lah bang. Kapan-kapan itu taruh di tengah jalan raya itu nggak apa-apa mas. Ditabrak. Bagus. Mas, kalau kasih inovasi itu yang bagus gitu. Lah itu bagus karena Belum ada yang begitu. belum ada kan yang begitu. Kan Rehat pas banget pinggir jalan raya. Sekali-kali kasih live musik tengah jalan raya kan rame nanti. Tapi berhasil maksudnya. Berhasil dan beresiko. nggak usah didengerin. Kalau ini kan aku mention tadi yang aku beberapa kali lihat tenan Rehat di beberapa event. Boleh ini nggak sebutin event apa aja yang udah pernah diikuti oleh Rehat Coffee ini? Rehat Coffee ya. Salah satunya apa? Pernah ikut event. Festipang. Wow. Itu kan event wajib yang memang menunjang semua UMKM dan event Kabupaten Sampang mas. Kayaknya UMKM tanpa Festipang di Kabupaten Sampang kayak Sama. sayur tanpa garam atau ambulan tanpa wiwi. Hambar Pak. Iya. Nggak wajib sih, tapi kayaknya kalau nggak ikut Festipang Kurang gitu ya bang ya. gimana? Apa sih kamu? Udah ikut Festipang gitu. Gitunya. Iya. Berarti festival tahun kemarin ada. Ada. Terus apa lagi? Event apa lagi nih? Event apa lagi? Atau event yang akan datang misalkan? Kalau event yang datang itu lupa saya namanya apa ya. Ada itu acara di Pamekasan, Mbak. Oh di Pamekasan. Kalau nggak salah itu kayak akhir bulan lah. Nggak akhir bulan banget. Bulan ini. Bulan ini tapi akhir bulan. Tapi nanti di big event festival ada dong. Insya Allah ada. Ya ada dong, kan Jangan. sudah di podcast sama Festipang. Pressure-nya. Memang susah ya menyebutkan event-event lain karena kan emang nama yang paling friendly kan cuma Festipang ya mas. Event itu emang cuma dua mas, Festipang sama yang bukan Festipang. Aduh ya Allah. Kayaknya episode kali ini full ngakak deh. Biasanya. Enggak, soalnya dari tadi Mas Jamil nih kayak terhibur gitu sama kita bang. Ya nggak? Saya tahu perasaan Anda, tekanan Anda, masalah-masalah hidup Anda, makanya kita arahkan ke beberapa hal yang Karena tadi juga katanya sebelum kesini dia ngebar dulu. Hah? Ngebar. Barista. Oh. Itu bahasa anak-anak kopi. Oh ngebar itu Ngebar itu di balik bar kayak nge-shake makanan, minuman gitu, kopi, oke. nyaring kopi. Ntar malam gue mau ngebar. Oh. Ngebar ya. Mas jangan ketawa terus Mas. Oh nggak apa-apa mas. Rehat ini sudah memilih event yang tepat di Festipang. Nggak usah khawatir untuk penjualan, pemasaran. Anda sudah berada di jalur yang tepat. Enggak, bukannya yang nggak masuk Festipang bukan nggak tepat ya. Tapi kurang tepat. Ya masuklah, ayo. Kita rame-ramein Festipang biar jadi Aduh ya event yang Allah. keren gitu. Boleh. Boleh. Mas Jamil sangat ini ya, sangat chill. Tahu chill nggak?
chill tuh santai gitu loh Mas. Ini kayak ini ya Mas ya, dua podcaster hari ini kayak ada di dua alam yang berbeda gitu. Maksudnya Mas Jamil, kedepannya punya cita-cita apa buat rehat? Cita-cita. Enggak, maksudnya pengen rehat gini, adakah yang belum tercapai buat perkembangan dan kemajuan? Atau mungkin akan buka cabang di kota sebelah? kalau saya harap mungkin besok-besoknya lebih besar lah, bisa lebih kayak apa namanya itu ada cabang Ya, di terus mana-mana, terus terus lebih- apa lagi? lebih konsisten aja lah. Berarti selama ini nggak konsisten? Konsisten Konsisten kan? Nanya nggak gitu dong. Cuma spesifik konsisten, lebih konsisten untuk kemajuan nih. Mas. Pemasarannya gitu-gitu. harus selalu ada kemajuan gitu maksudnya. Yang saya senang lagi di Rehat banyak kaula muda wanita. Bahasanya kaula muda, banyak ABG kayak om ya. Kok kayak om gitu? Kaula muda itu aku baru dengar jujur. Makanya saya betah. Oh jadi itu salah satunya. Bercanda. Maksudnya Mas Jamil meskipun tidak mendapatkan cuan dari sana asalkan Ada kaula muda tersebut. enggak juga ya. Enggak juga. Berarti Bang Dimas sih sering nangkring di Rehat karena cewek-cewek itu. Enggak, saya lebih saya kan tipe orang yang butuh kontemplasi yang tinggi. Masya Allah. Untuk mendekatkan diri sama Sang Pencipta itu saya memang cari kafe-kafe yang agak tenang. Oh, gitu. Salah satunya yang bikin tenang. Di Rehat di belakang tuh, yang di belakang. sekarang. Sambil nunggu teman buat bayar. Happy ya Mas ya? Siap. Sama-sama, makasih. Kayaknya dia nanti balik lagi ke Rehat buat kerja, dia akan selalu merasa dirinya happy gitu habis dari sini, ya nggak sih Bang? Dari tadi ketawa-ketawa terus. Semoga Mas Jamil masih normal ya. Kayaknya ini- nggak kerasa kita udah 2 Iya. jam kita ngobrol. Iya, karena kan kalau kata orang-orang kalau minuman udah mau hampir habis berarti yang ngobrol udah lama. Ini kan bridging buat closing sih sebenarnya. Nggak usah diomongin dong. Makasih sudah mampir ya Mas ya. Sama-sama, Mas. Sama-sama, makasih. Meskipun saya kalau kesana nggak dibilang makasih sudah mampir ya. Oh pernah ya? Nanti. Itu kode. Pernah paling sekali. Oke, kita seru-seruan dari tadi hampir 3 jam ya Mas ya. Kita ngobrol 3 jam. sama Mas Jamil, ketawa-ketawa sama Bang Dimas juga. Happy kita ya? Enggak, kamu aja. Oke, thank you teman-teman Besti. Ketemu lagi di next episode sama tenan-tenan yang kece tentunya. Betul. Di Festipang Festipang Podcast. Podcast. Yeay.